Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 2,46%. Dengan total market cap mencapai di 1,01 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin sekarang meningkat sebesar 2,37% dalam 24 jam terakhir di angka 20.700-an. Artinya apa? Artinya Bitcoin mulai retest lagi bull support band. This is good. Ya, dan ini bisa menjadi penentuan apakah Bitcoin akan bisa reversal atau tidak. Untuk detailnya kita bahas di belakang, ya. Untuk Ethereum, dia meningkat dengan signifikan, basically double dari Bitcoin di angka 4,54% dalam 24 jam terakhir. Dan di harga 1.572. Untuk BNB, dia meningkat sebesar 4%-an. Untuk XRP, dia meningkat sebesar 2,18%. Lalu Cardano, dia meningkat signifikan sebesar 5,79%. Solana meningkat sebesar 6,79%. Dan Dogecoin meningkat sebesar 19,16%. Jadi overall kita bisa lihat semua masuknya rally atau bahkan masuk ke pump, ya. Kenapa ini bisa terjadi? Sesuai dengan pembahasan kita kemarin, ada dua data penting yang akan keluar di Amerika Serikat. Yang pertama adalah Core PCE, ya. Core PCE ini seperti kayak CPI lah, ya. Kayak CPI cuman cara ngitungnya sedikit berbeda. Nah, si PCE ini seperti yang gue bilang kemarin itu bisa dibilang ini lebih preferable dibandingkan dengan CPI kalau berdasarkan the Feds, ya. Kalau kita lihat hasilnya dia netral, dia nggak lebih rendah, nggak lebih tinggi daripada forecast. Jadi pas sesuai dengan forecast 0,5%. This is good, ya. Artinya tidak memberikan the Feds satu insentif untuk meningkatkan interest rate terlalu tinggi karena kita bisa lihat tidak ada perubahan secara inflasi lah, kasarnya seperti itu. Lalu, selain dari itu kita bisa lihat berita yang positifnya adalah pending home sales. Kita bisa lihat minusnya jauh lebih besar daripada forecast. Kalau kita lihat di previous month-nya itu minus 1,9%, ya. Sementara forecast dia akan minus 5%. Ini aja udah gede berarti kan? Nah, kalau kita lihat pada faktanya minusnya 10,2, berarti literally ya kurang lebih bisa dibilang kayak 2 kali lipatnya daripada forecast. Menurut gue ini membuat satu indikasi yang jelas bahwa demand dari properti di Amerika ya, dia semakin rendah. And this is good. Karena salah satu yang ingin dilakukan oleh the Feds adalah mengurangi demand di market apapun. Nah, jadi tentunya ini membuat market mulai meningkat, ya. Dan kalau kita di sini USD sepertinya lanjut lagi turun. Yes, lanjut lagi turun, alias mungkin lebih tepatnya bukan turun lah. Lebih tepatnya reject oleh MA50, and that's good, ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk yang kemarin. Hari ini bisa dibilang malah nggak ada apa-apa ya, cenderung kosong. Kita bisa lihat bahwa nggak ada bintang 3, US-nya rata-rata cuma bintang 2 saja. Ya bahkan nggak ada yang sama sekali bintang 3, ya. Jadi kita akan lanjut ke charting. Yang pertama kita akan charting seperti biasa adalah Bitcoin. Seperti yang kita bisa lihat, dia reclaim lagi 20.300-an. Dan kalau kita lihat di sini, sekarang Bollinger Band sudah semakin meningkat ke atas, jadi mungkin possibility untuk buka posisi futures yang lain di sini mulai terbuka, ya. Nah, sekarang PR-nya kembali lagi seperti pada tanggal 26 Oktober kemarin, yaitu bertahan di atas di 20.300-an. Kalau ini bisa berhasil dipertahankan, ini bisa menjadi step selanjutnya untuk Bitcoin bisa benar-benar reversal. Nah, selanjutnya kita akan geser ke long term-nya. Nah, di long term sini kita akan kembali membahas mengenai bull support band. Kita bisa lihat dengan jelas sekarang dia sedang retest lagi, ya. Jadi gue udah bilang dari kemarin-kemarin, ini akan menjadi sangat penentuan nih, apakah Bitcoin bisa reversal atau enggak. Kita lihat ya, kita ubah lah ini, ya. Bollinger Band kita tutup, kita ganti sama bull support band. Nah, kalau kita di sini berkali-kali bull support band ini akan menjadi indikator utama, ya. Apakah kita dalam bear market atau bull market, ya. Kondisi sekarang jelas kita dalam bear market karena kita sudah weekly close berkali-kali di bawah dari bull support band. Arguably kita pernah nyaris berhasil reclaim di sini, tapi ternyata pada minggu ketiganya gagal dipertahankan. Jadi lagi-lagi yang penting adalah satu, bukan cuma tembus, ya. Tembus tapi menjadikan bull support band sebagai support. Itu yang penting, ya. Nah, jadi kita lihat nih, apakah dalam beberapa minggu ke depan kita bisa menembus bull support band dan menjadikan bull support band kembali sebagai support. Nah, kalau sampai gagal, nah kemungkinan besar akan seperti ini bentuknya, ya. Dia mungkin mendekati atau bahkan tembus, tapi gagal mempertahankan.
Jadi sekali lagi, bukan cuma tembus seperti ini yang penting, tapi harus bisa mempertahankan seperti di sini ya. Tembus ke sini dia pertahankan sebagai support. Atau mau lebih jelas lagi di siklus 2015, ini lebih detail ya. Karena berkali-kali kita bisa lihat dia reclaim, dia retest, naik lagi, retest lagi dan seterusnya ya. Jadi sekali lagi ya, price range ini untuk sekarang di bull support band adalah di 22.884. Ternyata bukan 21 ya. 22.884 sampai ke 20.755. Ya, jadi itu bisa dibilang main resisten kita sekarang ya. Oke, itu untuk Bitcoin. Sekarang kita akan geser ke pembahasan indeks dolar, tapi kita ubah lagi dulu ke Bollinger Band. Nah, untuk indeks dolar kita bisa lihat kemarin mungkin bukan dibilangnya bukan drop ya, tapi lebih ke di reject oleh MA50 ya. Jadi dengan jelas dia di reject oleh MA50. Semoga saja ini merupakan suatu higher low yang baru ya. Jadi kalau kita lihat sejak tanggal 27 September dia membuat ya satu high di sini ya. High lalu membuat satu higher high. Nah, tetapi di Oktober pertengahan dia membuat suatu lower high. And that's good ya, membuat lower high dan sekarang mulai membuat lower low. Semoga saja lanjut lagi membuat lower high dan lower low lagi ya. Jadi target selanjutnya adalah di XY yang lebih rendah daripada 110, bahkan kalau bisa tembus 108, retest struktur di daerah sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk di XY. Dan tentunya sekali lagi ya, di XY turun ini bukan hanya untuk kripto saja, tetapi risk on aset lain seperti Nasdaq, S&P dan juga Dow Jones semua juga merasakan benefitnya ya. Kita bisa lihat sekarang Dow Jones bahkan sudah di atas dari MA200 daily, untuk S&P di atas dari 50 dan untuk Nasdaq ya Nasdaq masih paling sedikit pelan lah dibandingkan yang lain ya. Nah, selanjutnya tapi gold untuk silver ya malah belum bisa recover. Jadi ini lagi-lagi ya sedikit aneh ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Sekarang kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa, gue akan selalu ingatkan untuk yang pertama adalah DCWT ini bukanlah financial advice. Jadi jangan mencari-cari sinyal di sini ya, karena bukan sinyal. Bentuknya di sini adalah edukasi. Jadi tujuannya untuk membiasakan lo lebih mengerti charting supaya nggak kena grup-grup sinyal lagi. Ya kan udah terlalu banyak lah yang kena begituan. Nah, selanjutnya bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak. Lo bisa like our video, lo bisa share our video, bisa juga subscribe ke YouTube channel kita, atau bisa menggunakan link referral kita di bawah. Ada belasan cryptocurrency exchanger kelas dunia yang kita sudah kerjasama, jadi lo bisa pilih lah, pasti ada yang lo suka salah satunya. Oke, nah sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa lihat Bybit sedang mengadakan Carnival Staking. Kita bisa menikmati APY hingga 28% pada BTC, ETH, USDC, dan BNB. Ini hanya berlaku untuk Indonesia, Philippines, dan Thailand. Cara kerjanya seperti apa? Yang pertama adalah kita bahas mengenai periode. Ini dari tanggal 25 Oktober sampai tanggal 14 Desember. Jadi waktunya masih sangat panjang. Nah, promosi pertama ini adalah lakukan deposit pertama di Bybit dan nikmati APY hingga 28%. Otomatis ini adalah untuk pengguna baru ya. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah KYC level 1 minimal. Dan kedua, melakukan deposit pertama kali minimal di atas dari 50 USD lah biar amannya pada periode acara ya. Nah, sisanya kalian akan mendapatkan imbalan seperti ini. BTC akan mendapatkan APY 18%, ETH 22%, USDC 22%, dan BNB 28%. Jadi ini luar biasa tinggi jujurnya ya. Buat kalian tertarik, monggo. Nah, yang kedua adalah promosi untuk membagikan informasi mengenai acara ini. Nah, nantinya Anda akan mendapatkan 1 tiket undian berhadiah untuk setiap berita karnaval yang dibagikan. Dalam promosi ini, setiap pengguna dapat mengumpulkan hingga 10 tiket undian berhadiah. Begini cara kerjanya. Yang pertama, bagikan karnaval ini atau lebih tepatnya berita karnaval ini di sosial media Anda atau komunitas kripto daring manapun. Yang kedua, kirimkan bukti bahwa Anda telah membagikan berita karnaval ini melalui formulir berikut. Dan ketiga, saatnya menunggu hasil undian. Sebanyak 20 peserta yang memenuhi syarat akan terpilih secara acak dan masing-masing akan mendapatkan 10 USDT. Jadi sekali lagi buat kalian tertarik dan belum punya akun di Bybit, bisa cek link referral kita di bawah dan mulai trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita masuk lagi ke Bitcoin. Nah, seperti yang kita bisa lihat ya, tanggal 28 kemarin dia berhasil reclaim 20.300-an. That's good ya.
Nah, kali ini setup yang kita bisa pertimbangkan adalah setup posisi long. Itu yang terdekat ya. Andaikan terjadi retest 1, retest 2 di daerah 20.300-an ya. Jadi kalau terjadi 2 kali retest alias konfirmasi, lo bisa pertimbangkan untuk buka posisi long di 20.371. Nah, target TP-nya di mana, Bang? Target TP-nya ada 2 ya. Target yang agresif adalah di 21.559. Ya, ini adalah struktur resisten yang terbentuk di sini ya, Agustus lah 2022. Nah, target TP kedua yang lebih konservatif adalah di sini ya. Literally di harga running sekarang. Kalau lihat kemarin dan hari ini kita bisa dibilang sedang meretest struktur ini ya. Jadi kita lihat apakah nanti dia bisa tembus atau tidak ya. Tapi untuk sekarang kalau sampai terjadi konfirmasi posisi long di sini, otomatis ini adalah menjadi target TP posisi long kita yang konservatif ya. Untuk posisi shortnya, untuk posisi short tuh bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di daerah sini ya, di daerah 21.559. Nah, target TP-nya ya sama dengan yang short juga ada 2. Target TP konservatif di 20.774 dan target TP yang lebih agresif adalah di 20.371. Ya, jadi itu untuk posisi long dan short untuk Bitcoin dalam price range yang sekarang ya. Nah, untuk buy limit secara spot, kita bisa pertimbangkan yang pertama 20.371. Ini sebagai buy limit pertama kita. Buy limit yang pertama ini masuknya lebih ke cenderung agresif. Ya. Lalu untuk buy limit kedua kita adalah di 19.226. Dan buy limit ketiga kita secara spot adalah di 18.800-an. Ya. Ini gue buletin dari 18.796. Biar gampang dibuletin aja jadi 18.800. Nah, untuk spot, please di treatnya different dengan futures. Kalau futures jangka pendek, ya kita ngehold lama-lamanya seminggu lah, mungkin paling panjangnya 2 minggu. Tapi kalau untuk spot kita bisa tahan sampai tahunan. Ya, jadi berpikirnya lebih ke averaging, nabung lah untuk masa depan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Sebenarnya bisa dibilang secara price action Ethereum nyaris sama persis seperti Bitcoin, tapi secara persentase kayak double-nya lah rasanya ya. Karena kalau kita lihat ini BTC, ya, ini Ethereum. Ya. Hanya perbedaannya di tingkat persentasenya saja. Ethereum lebih besar. Oke, nah berarti setup pertama yang kita bisa pertimbangkan adalah lagi-lagi sama posisi long, yaitu di 1524. Nah, tapi ada catatannya untuk Ethereum bisa dibilang struktur di sini terlalu dekat. Jadi untuk target TP di sini menurut gua nanggung. Ya, jadi sekalian aja target TP di 200. Jadi kalau terjadi retest 1, retest 2 di daerah 1524, lo bisa pertimbangkan untuk buka posisi long di sini dengan target TP di 200. Nah, untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di sini, target TP-nya adalah di 1524. Ya, jadi bisa dibilang straightforward lah ya. Buat lo yang udah ngikutin DCWT seminggu aja, kemungkinan besar udah kebayang lah seperti apa cara bukanya. Nah, untuk posisi shortnya gimana? Untuk posisi short yang mungkin lebih bearish seperti apa? Kalau sampai dia gagal mempertahankan 1524, misalkan di sini nih, harusnya kan retest 1, retest 2 ya. Harusnya kan gini nih, harapan kita seperti ini. Nah, gitu ya. Tapi ternyata tembus. Nah, kalau tembus, kita bisa jadi juga ini retest 1, retest 2 sebagai resisten. Kita pertimbangkan buka posisi short di 1524 dengan target TP di 1434. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short, long, dan juga posisi short yang mungkin lebih bearish. Nah, untuk posisi spotnya, lo bisa pertimbangkan di 1524 dan di 1434. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Solana. Untuk Solana kita bisa lihat kemarin sayangnya baru retest pertama. Ya, kalau lo ya jujur ini tipis ya di sini. Tapi lagi-lagi kemarin tipis tapi belum kena. Jadi ya masuknya kemarin nggak dapat posisi long. Tapi nggak apa-apa. Ya lagi-lagi kalau belum rezeki jangan dipaksakan. Sekarang setup yang mungkin mulai terbentuk adalah posisi short justru ya. Di daerah 30 ya 32 dolaran lah ya. Dimana sekarang lagi retest. Jadi kita lihat nih, apakah besok Solana akan close di bawah atau di atas dari struktur 32,68. Andaikan dia close di bawah dari 32,68, kita bisa pertimbangkan untuk pending order besok posisi short di 32,68.
Di waktu bersamaan, kita bisa juga dia dibantu dengan Bollinger Band yang sudah sangat dekat. Jadi, in theory, kemungkinan besar akan ada koreksi dulu. Nah, tapi pertanyaan koreksinya sampai mana? Nah, kalau kita lihat di sini harapannya adalah target TP-nya di $30 lebih 41 sen. Tapi kalau sampai cuma kena MA50 juga, ya mungkin boleh lu pertimbangkan TP yang lebih lebih konservatif lah kesannya ya. Jadi lagi-lagi posisi short di $32 lebih 68 sen bisa dipertimbangkan apabila daily close besok ya jam 7 pagi besok di bawah dari 32,68. Kalau seperti itu lu bisa pending order short. Nah, udah gitu target TP-nya buat yang konservatif banget ya karena lagi-lagi ini terlalu dekat. Mungkin bisa di MA50 ya. Kalau kalian yang lebih agresif bisa pertimbangkan TP-nya di $30 lebih 41 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Solana. Untuk posisi spot sekarang masih di $30 lebih 41 sen. Oke, dan sekarang kita geser ke XRP. Ya, kita udah beberapa hari nggak bahas. Sekarang ternyata udah kena target TP. Jadi buat lu yang udah sabar nih, buka posisi long dari tanggal 21 Oktober kemarin, akhirnya kemarin dan kemarin lusa kena target TP. Tergantung lu kenanya di mana nih. Kalau lu target TP-nya di sini ya, waktu tanggal 27 udah pasang ya berarti kena sekitar nyaris 9%. Kalau baru kemarin TP-nya berarti sekitar 8,5%-an. Ya, not bad lah, beda tipis. Ya. Nah, sekarang setup selanjutnya apa? Setup selanjutnya adalah kita bisa lihat di sini. Kemarin sebenarnya masih cenderung reject oleh 20. Tetapi karena MA20-nya turun ke bawah dan daily open-nya sedikit di atas, berarti lebih amannya sih kita lihat tunggu sampai besok. Ya, kita lihat tunggu sampai besok. Apakah XRP akan lanjut ke atas dan mantul di 20 atau malah kembali jebol dan kemungkinan besar akan retest ke 50. Ya, jadi for now netral dulu aja. Kita lihat sampai besok. Nah, salah satu setup yang kita bisa pertimbangkan sebenarnya adalah posisi long lagi apabila dia retest 1, retest 2 di MA50 ya. Nah, sekarang MA50 itu masih di 0,44 ya, berarti di 44 sen lah. Kalau dibulatin sebenarnya lebih ke 45 sen. Nah, seperti itu target TP di mana? Target TP-nya ada dua. Target TP pertama adalah di MA20 lagi, ya, dan target TP yang lebih agresif adalah di MA50, yaitu di di MA50, di struktur 50 sen, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup yang paling dekat. Ya, untuk posisi shortnya mungkin bisa pertimbangkan juga di 50 sen. Jadi aneka seperti ini ya. Kalau sesuai dengan ekspektasi kita seperti ini. Dia turun, retest 1, retest 2, naik ke atas, kena TP, dia retest 1, retest 2. Nah, ini lo bisa pertimbangkan short di sini. Target TP-nya tinggal kita balik aja. Yang lebih konservatif di 20, yang lebih agresif di MA50. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP secara posisi futures ya. Untuk posisi spotnya sekarang mungkin masih bisa pertimbangkan di MA50 sama dengan posisi long ya. Oke, dan selanjutnya kita update Phantom. Udah cukup lama nih dari terakhir kali kita update. Nah, kalau kita lihat ya sebenarnya pada tanggal 26 dan tanggal 27 ini adalah setup posisi short yang cukup bagus ya. Target TP-nya harusnya sih di 20 kalau kita biasa ya. Tapi kalau kita lihat di sini ternyata 20-nya nggak kena TP dan malah jebol di sini. Nah, ini jadi sekali lagi reminder bahwa kalau kita trading futures harus siap cut loss. Karena kalau kita nggak siap cut loss, malah bisa berujung likuidasi. Ya, jadi sekali lagi gue ingatkan, dengan SOP konfirmasi pun itu bukan berarti win rate jadi 100%. Tetap ada loss-nya seperti ini ya. Jadi sekali lagi kalau lo mau trading futures pastikan kalian siap untuk cut loss ya. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat setup yang mungkin paling enak dan paling dekat adalah posisi short di 23 sen ya. Karena kalau kita lihat di sini dia sudah nyaris kena. Kalau hari ini terjadi retest pertama, besok ya kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short apabila syarat pertama adalah daily close dari Phantom masih di bawah dari 23 sen. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah syaratnya dia retest lagi besok. Kalau retest lagi berarti kita pending order harusnya langsung otomatis kebuka. Nah, ini sebenarnya diperbagus dengan adanya Bollinger Band yang masih intinya dia udah keluar dari Bollinger Band. Nah, biasanya ya dengan divisi 2, 90% harga itu akan di dalam Bollinger Band. Nah, dia sekarang lagi di atas dari upper band, artinya overbought. Ya, jadi probability-nya lebih cenderung dia akan koreksi. Nah, untuk target TP di mana? Target TP yang konservatif di MA50, target TP yang lebih agresif adalah di 21 sen.
Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, lo bisa pertimbangkan untuk buka posisi long, target TP sama kayak posisi short ya. Yang konservatif di 50, yang agresif di 23 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom secara futures. Untuk spotnya, lo boleh skip atau kalau mau di 21 sen juga boleh. Kenapa gue bisa bilang boleh skip? Karena secara struktur jelas masih bearish ya. Jadi belum ada terjadi konfirmasi yang kuat. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom ya. Dan sebelum kita tutup, seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan ingat jangan sampai ke pressure kalian harus trading futures. Kalau kalian lebih nyaman trading spot, pegang jangka panjang, nggak masalah ya. Karena basically bisa dibilang gue jauh lebih banyak spot dan jangka panjang dibandingkan futures gua. Ya, futures gua lebih buat ke ya nyari duit, inilah duit jajan aja ya. Kalau lu berpikir lu akan jadi ekstra kaya gara-gara futures trading tiap hari, jujurnya unrealistic ya. Lagi-lagi please gua ingatkan juga, daripada lu averaging maksain duit gede ya, tapi duit panas ya, mendingan sekali lagi pakai duit yang kecil aja, duit yang lu benar-benar bisa sisihkan tapi benar-benar dingin dan lu bisa hold jangka panjang ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.